wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam sehat, salam sejahtera. Bergabung, belajar bersama di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren buat Anda, karena selalu menyajikan konten pembelajaran yang disajikan, dibahas secara tuntas dan jelas sehingga benar-benar berkualitas. Sebelum lebih lanjut, coba Anda bertanya pada diri sendiri, motivasi apa Anda hadir dan bergabung di sini? Apakah karena merasa butuh ilmu, ingin belajar dan ingin bisa, atau karena semata tugas guru dan keterpaksaan? Ingat, semua akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan. Karena itu, luruskan niat, bersihkan hati, ikuti pembelajaran di video ini dengan seksama, sepenuh hati, fokus dari awal sampai akhir. Karena episode kali ini Sahabat Matematika Channel akan melanjutkan subtopik operasi perkalian. Untuk episode kedua dari operasi perkalian bilangan bulat ini, kita akan bahas dua sifat operasi perkalian. Yang pertama sifat komutatif dan yang kedua sifat asosiatif dari operasi perkalian bilangan bulat. Karena itu siapkan pikiran, hati dan diri Anda untuk benar-benar mengikuti dengan seksama, agar sajian ini benar-benar bisa Anda pahami dengan sebaik-baiknya. Oke, dan setelah itu Anda bisa berbagi amal soleh dengan membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat bagi sesama. Dan bila Anda ingin mendukung channel ini, sementara Anda belum subscribe, silahkan Anda subscribe dulu, like dan komen, serta tekan tombol loncengnya. Karena itu semua sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Namun demikian, bila Anda tidak berkenan, tidak mengapa. Kami sampaikan terima kasih dan kami apresiasi kebersamaan Anda di channel ini. Selengkapnya, mari kita ikuti pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Matematika SMP kelas 7 semester ganjil. Beberapa sifat yang kita pelajari. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif operasi perkalian adalah sifat pertukaran faktor-faktor dari operasi perkalian. Lebih detailnya, sifat yang bagaimanakah yang dimaksud? Mari kita ikuti pembahasan beberapa contoh kasus berikut. 1. Bandingkan hasil operasi berikut. A. Hasil dari operasi perkalian negatif 5 dikali 6. Faktor pertama bernilai negatif. Kita pisahkan tanda negatif dengan perkaliannya dengan menggunakan tanda kurung. Sekarang kita fokus yang di dalam kurung. 5 dikali 6. Perkalian 5 dikali 6 berdasarkan definisi yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya, dapat dinyatakan sebagai operasi penjumlahan bilangan 6 sebanyak 5 suku. Ya, seperti ini. Kemudian penjumlahan bilangan 6 sebanyak 5 suku ini kita hitung, hasilnya adalah 30 dengan menyisakan tanda negatif di luar kurung. Min dalam kurung 30 artinya lawan dari 30.
adalah negatif 30. Jadi hasil dari negatif 5 dikali 6 adalah negatif 30. B. Hasil dari operasi perkalian 6 dikali negatif 5. Faktor-faktornya sama dengan soal A, hanya urutannya yang berbeda. Untuk yang B, bisa langsung kita nyatakan sebagai operasi penjumlahan negatif 5 sebanyak 6 faktor. Karena faktor pertamanya bernilai positif, bisa langsung kita nyatakan sebagai operasi penjumlahan sebanyak 6 suku. Negatif 5 ditambah negatif 5 adalah negatif 10. Ada 3 kelompok dari negatif 5 ditambah negatif 5, berarti negatif 30. Nah, sekarang kita bandingkan hasil dari negatif 5 dikali 6 sama dengan negatif 30. Dan hasil kali dari 6 dikali negatif 5 juga sama dengan negatif 30. Nah, ternyata bahwa negatif 5 dikali positif 6 sama dengan positif 6 dikali negatif 5. Yang menjadi pertanyaan, apakah selalu berlaku sifat yang demikian bahwa pertukaran faktor tidak mempengaruhi hasil? Mari kita coba lagi untuk kasus nomor 2. A. Hasil dari operasi perkalian negatif 4 dikali negatif 5. Faktor pertamanya adalah negatif 4. Tanda negatifnya kita pisahkan dengan menggunakan tanda kurung. Kemudian kita fokus yang di dalam kurung. 4 dikali negatif 5 bisa dinyatakan sebagai penjumlahan negatif 5 sebanyak 4 faktor berdasarkan definisi operasi perkalian. Ya, demikian. Yang di dalam kurung adalah negatif 5 ditambah negatif 5 negatif 10, negatif 5 ditambah negatif 5 negatif 10 lagi dijumlahkan menjadi negatif 20. Di luar kurung ada tanda min. Min dalam kurung negatif 20 artinya lawan dari negatif 20, yaitu positif 20. Dengan demikian negatif 4 dikali negatif 5 sama dengan 20. B. Hasil dari operasi perkalian negatif 5 dikali negatif 4. Faktor-faktornya sama, hanya berbeda urutan. Kita pisahkan tanda minus dengan operasi perkalian untuk minus dari negatif 5 di luar kurung. Sekarang fokus 5 dikali negatif 4. Kita nyatakan sebagai penjumlahan bilangan berulang dari negatif 4 sebanyak 5 suku. Negatif 4 ditambah negatif 4 adalah negatif 8. Negatif 4 tambah negatif 4, negatif 8 lagi. Negatif 16 ditambah negatif 4, negatif 20. Min dalam kurung negatif 20 sama dengan positif 20. Kita bandingkan hasil dari A dan hasil dari B, yang ternyata lagi-lagi hasilnya adalah sama. Jadi hasil operasi dari negatif 4 dikali negatif 5 sama dengan hasil operasi dari negatif 5 dikali negatif 4. Nah, dari dua kasus ini tadi, mari kita identifikasi untuk kita dapatkan simpulan umum. Yang pertama, hasil dari negatif 5 dikali 6 sama dengan hasil dari 6 dikali negatif 5. Yang kedua, hasil dari negatif 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5 dikali negatif 4. Ternyata bahwa setiap kita mengalihkan dua buah faktor yang sama tetapi urutannya berbeda, hasil tetap sama. Nah, dari identifikasi kasus di atas dapat disimpulkan bahwa jika dipunyai bilangan bulat A dan B, maka berlaku sifat atau hubungan operasi perkalian A dikali B sama dengan
B dikali A. Bertukar faktor, hasilnya sama. Nah, sifat yang demikian ini disebut sifat komutatif. Oke? Nanti kita berikan contoh bagaimana menggunakan sifat ini ya. Sekarang kita lanjutkan untuk sifat berikutnya. Yang kedua, sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Sifat asosiatif operasi perkalian adalah sifat pengelompokan faktor-faktor dari operasi perkalian. Lebih detailnya, sifat yang bagaimanakah yang dimaksud? Ya, mari kita perhatikan pembahasan kasus berikut. 1. Bandingkan hasil operasi berikut. A. Hasil perkalian dari dalam kurung negatif 5 dikali 18 dikalikan luar kurung 20. Negatif 5 kali 18 dikurung, artinya diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Negatif 5 dikali 18, berpikirnya 5 kali 18 adalah 90. Negatif kali positif hasilnya negatif. 20 tetap kita tulis kali 20. Sekarang negatif 90 dikali 20. Kita hitung 90 kali 20. 9 kali 2 adalah 18. Nyimpan 02. Berarti 1800. Karena bilangan negatif dikalikan positif, maka hasilnya negatif. Ya, negatif 1800. Berikutnya, B. Hasil dari operasi perkalian negatif 5 dikali dalam kurung 18 dikali 20. Faktor-faktor operasi soal A dan B adalah sama persis, hanya berbeda pengelompokan. Sekarang yang kita prioritaskan adalah 18 dikali 20. 18 dikali 2 adalah 36, berarti 360. Negatif 5 tetap. Sekarang negatif 5 dikali 360. Ketika menghitung, abaikan tanda negatif dulu. 5 dikali 360 adalah 5 kali 36 itu 18, berarti 1800. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Kita bandingkan hasil dari A dan B. Dari perkalian faktor-faktor yang sama dan pengelompokannya berbeda, hasilnya adalah sama-sama negatif 1800. Ya, hasilnya sama. Perbedaan kelompok tidak membedakan hasil. Nomor 2, bandingkan hasil operasi berikut. A. Hasil dari operasi perkalian dalam kurung 125 dikali negatif 8 dikali luar kurung negatif 25. Kita prioritaskan yang di dalam kurung 125 dikali negatif 8. 125 dikali 8 termasuk pasangan bilangan perkalian istimewa. Kalian harus mengingat atau menghafal beberapa pasangan bilangan istimewa dalam perkalian. 2 kali 5 itu istimewa karena hasilnya 10. 4 kali 25 istimewa karena hasilnya 100. 8 kali 125 istimewa karena hasilnya 1000. Dan 16 kali 625 hasilnya 10.000. Anda bisa mencari pasangan-pasangan bilangan lain yang ketika dikalikan hasilnya mudah untuk dihitung. Baik, 125 dikali 8 adalah 1000. Positif kali negatif hasilnya negatif. Kemudian negatif 25 kita tulis di tempatnya. Sekarang perkalian negatif 1000 dikali negatif 25. Abaikan tandanya dulu. 1000 dikali 25 adalah sangat mudah. Tinggal menempelkan 03 di belakangnya 25. Negatif dikali negatif positif. 25.000. Oke.
B. Hasil dari operasi perkalian 125 dikali dalam kurung negatif 8 dikali negatif 25. Lagi-lagi faktor-faktornya sama, tapi beda pengelompokan. Sekarang prioritas untuk negatif 8 dikali negatif 25. Kita pikirkan 8 kali 25. 25 kali 4 adalah 100, maka 8 kali 25 adalah 2 kalinya, yaitu 200. 125 tetap kita tulis dulu. Sekarang 125 dikali 200. Kita hitung 125 kali 2 adalah 250 tambah 02. 25.000. Positif dikali positif, positif. Kita bandingkan hasil dari A dan B. Beda pengelompokan, faktor-faktor sama. Hasilnya sama-sama 25.000. Lagi-lagi perbedaan pengelompokan tidak membedakan hasil. Nah, dari dua kasus yang sudah kita kerjakan bersama ini, mari kita identifikasi dengan seksama untuk kita dapatkan simpulan umum. 1. Hasil dari dalam kurung negatif 5 dikali 18, kita kalikan luar kurung 20 sama dengan negatif 5 dikali dalam kurung 18 dikali 20. Yang kedua, hasil dari dalam kurung 125 dikali negatif 8 dikali luar kurung negatif 25 sama dengan hasil dari 125 dikali dalam kurung negatif 8 dikali negatif 125. Dari kasus 1 dan 2 bahwa setiap kita mengalihkan 3 bilangan dengan faktor-faktor sama, tetapi ada perbedaan pengelompokan, ternyata tidak mempengaruhi hasil. Sehingga dapat kita simpulkan, jika dipunyai bilangan bulat A, B, dan C, maka berlaku sifat atau hubungan bahwa dalam kurung A dikali B dikali luar kurung C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Sifat perbedaan pengelompokan yang tidak mempengaruhi hasil ini disebut sifat asosiatif. Nah, yang terpenting di sini bukan bagaimana kita hafal dari baik sifat komutatif maupun asosiatif, tapi bagaimana kita bisa menggunakan sifat ini untuk mengerjakan soal-soal tertentu sehingga kita mendapatkan kemudahan dibandingkan kita bekerja tanpa menggunakan sifat-sifat ini. Untuk itu, kita sajikan beberapa contoh soal beserta pembahasannya sebagai pemanfaatan dari kedua sifat yang sudah kita bahas ini. 1. Hasil dari operasi perkalian negatif 125 dikali 976 dikali 8. Lazimnya orang berhitung adalah urut dari depan ke belakang. Tetapi di sini ada pasangan bilangan yang istimewa, yaitu 125 dengan 8. Sehingga ini perlu didekatkan, maka perlu kita lakukan penukaran faktor sehingga 976 kita tukar tempat dengan negatif 125. Ya, 976 maju ke depan, negatif 125 mundur. Nah, terjadi pertukaran antara 976 dengan negatif 125. Pertukaran faktor yang semacam ini disebut sifat komutatif, ya. Sekarang negatif 125 ya sudah berdekatan dengan 8. Negatif 125 dengan 8 adalah pasangan bilangan yang istimewa dalam perkalian. Sehingga perlu kita kelompokkan tersendiri dengan sifat asosiatif untuk kita prioritaskan dikerjakan terlebih dahulu. 125 kali 8 adalah 1000. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. 976 dikali negatif 1000 tentu tidak perlu berpikir panjang. Tinggal menempelkan 03 di belakangnya 976.
Sehingga positif dikali negatif hasilnya adalah negatif 976.000. Nah, ini tentu kalau kita mengerjakan secara urut tanpa menggunakan sifat komutatif dan asosiatif akan lebih sulit ya. Baik, nomor 2. Hasil dari operasi perkalian 40 dikali negatif 125 dikali negatif 250 dikali negatif 16. Kalau ini kita kalikan langsung berurut begitu tentu cukup lama. Kita cari pasangan yang istimewa. 40 dengan 250 adalah pasangan bilangan istimewa karena 4 dikali 25 itu adalah 100. Negatif 125 dengan negatif 16 relatif mudah juga karena 125 kali 8 termasuk pasangan istimewa. Nah, sekarang kita dekatkan antara 40 dengan negatif 250 dan negatif 125 dengan negatif 16. Dengan menggunakan sifat komutatif, kita lakukan pertukaran suku-suku untuk mendekatkan pasangan-pasangan perkalian bilangan yang istimewa. Yang pertama 40 kita dekatkan dengan negatif 250 dan yang kedua negatif 125 kita dekatkan dengan negatif 16. Nah, sifat komutatif pertukaran faktor. Nah, sekarang pasangan bilangan yang istimewa itu kita prioritaskan untuk kita kerjakan lebih dulu dengan kita berikan kurung 40 dan negatif 250 kita kurung, negatif 125 dan negatif 16 kita kurung. Ya, menggunakan sifat asosiatif. Berikutnya, masing-masing operasi perkalian dalam kurung kita hitung. 40 dikali negatif 250, 4 dikali 25 adalah 100. 100 masih punya 02 berarti 1000. Positif kali negatif adalah negatif. 125 dikali 8 itu 1000. Sehingga kalau kali 16 dua kalinya berarti 2000. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Ya, kelompok pertama negatif 10.000 karena positif dikali negatif. Kelompok yang kedua adalah 2000 karena negatif dikali negatif. Sekarang kita kalikan, negatif 10.000 dikali 2000 adalah negatif 20 juta. Nah, coba kita bayangkan kalau kita menghitung urut ya, 40 kali negatif 125, kemudian hasilnya dikali negatif 250, kemudian hasilnya dikali negatif 16, tentu lama. Nah, dengan sifat komutatif dan asosiatif ini memberikan kemudahan. Maka dalam hal ini ketika kita menghadapi soal, ya memang perlu kecermatan, ya, perlu kritis. Jangan-jangan dalam soal itu memang ada rahasia soal-soal yang seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan. Nah, untuk menguji kompetensi kalian, kita berikan tugas latihan soal mandiri. Yang pertama, dengan menggunakan definisi perkalian, tentukan hasil dari soal nomor A, B, C, dan D. Artinya, kalian harus menghitung operasi perkalian itu dengan menyatakan sebagai operasi penjumlahan, sebagaimana yang sudah kita tayangkan pada video sebelumnya. Yang nomor 2, dengan sifat komutatif dan atau asosiatif, tentukan hasil dari operasi perkalian A sampai dengan D. Selamat mencoba, sukses buat Anda. Oke, luar biasa. 2 sifat dari operasi perkalian sudah kita pelajari, sifat komutatif dan asosiatif yang ternyata benar-benar memberi kemudahan, yang apabila kita tidak jeli, tidak cermat, kita bekerja apa adanya, mungkin soal itu kita pandang rumit dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Akan tetapi dengan menggunakan sifat komutatif dan asosiatif benar-benar memberikan kemudahan. Oke, insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya, tetap di channel yang sama.
sahabat Matematika Channel. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.